dan berputus asa. Para hadirin, ini sebuah nikmat. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum selama si kaum itu tidak merubah diri sendiri. Di sini dalam ayat ini sebuah syukur. Allah tidak akan mengurangi nikmat yang diletakkan pada hamba selama hamba itu telah mau mensyukuri dalam nikmat yang telah diberikan padanya oleh Allah Ta'ala. Namun mungkin dari ayat yang lain, dan sering kita mendengar orang, Allah tidak akan merubah nasib satu kaum selama kaum itu sendiri tidak mau merubah nasibnya sendiri. Maka dalam menyikapi perjalanan ini, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berperang di jihad. Orang hidup itu senantiasa ada kondisi yang akan membawa peningkatan dalam hidup kebaikannya itu, dan akan ada situasi yang akan menghancurkan nilai-nilai hidupnya manusia itu. Ini sering dalam kehidupan kita muncul dalam perjalanan kita. Maka tidak aneh suatu saat kita diangkat oleh Allah, kesempatan merasakan nikmatnya kita hubungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak aneh di suatu saat kita hancur sehingga kita sulit untuk kita menghadap Allah, untuk kita sowan di hadapan Allah, untuk kita audensi. Ini sulit kadang yang sering terjadi dalam kehidupan kita para diri. Ini satu fakta bahwa keadaan manusia itu diberi kesempatan oleh Allah. Apakah kau kuberi kesempatan berupa keadaan, kendaraan, dan nafsu yang telah kuberikan padamu, kau jadikan sebagai kendaraan untuk sowan di hadapan Allah, sehingga mencapai suatu penghambaan pada Allah yang maha tinggi, sehingga dia telah menikmati lezatnya hakikat iman tauhid kepada Tuhannya. Para hadirin, hakikat iman adalah ini seolah-olah melihat kepada yang diimani. Sebagaimana pada hadis ada satu sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kami seolah-olah sedang melihat akhirat ya Rasulullah. Orang-orang sama menerima catatan buku amal-amalnya. Yang bobot amal jeleknya dengan tangan kirinya dia menerima, yang bobot amal baiknya dia menerima dengan tangan kanannya ya Rasulullah. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau diam sejenak bersabda, itu iman hakiki. Para hadirin, begitulah realita iman terhadap hari akhir yang dia memiliki para sahabat. Itulah iman hakiki sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin, kita ini diberi kesempatan merasakan lezat iman kepada Allah, bahkan iman tauhid kepada Allah, dengan penerapan billah dan istighraq dalam realita hidup ini. Para hadirin, ini bukan sekedar nikmat, bukan gemen-gemen, bukan sembarangan nikmat. Para hadirin, ini bukan sembarangan nikmat yang terjadi di akhir zaman, tapi kenyataan kita diberi kesempatan untuk kita merasakan itu semuanya. Para hadirin, para hadirin, secara teori, logika, dan kesimpulan kehidupan umat di akhir zaman ini, iman pada Allah sulit karena terukir oleh masih Allah dalam hidup hatinya itu. Kehidupan yang bersifat menyenangkan, menakutkan, memenuhi jiwa, mengukir, sehingga semua itu meremat pada manusia itu. Dia hidupnya untuk yang dia cintai. Para hadirin, ibarat anak kecil yang dia teremat senang oleh satu mainan, dia terukir dalam jiwanya, entah itu mobil, entah itu apa, satu kesenangan mainan anak kecil. Maka mainan di sana itulah mengukir dalam jiwanya, memenuhi jiwanya, bahkan meremat sehingga hidupnya dicurahkan untuk yang disenangi berupa main-main itu tadi. Para hadirin, dia membuat garasi-garasian, lil mainan, bahan bakaran, pelumas untuk mainan yang dicintai. Itu anak kecil. Para hadirin,
Bagaimana dengan orang tua-tua seperti kita ini? Kita senang istri, senang suami, senang main rumah, tempat tinggal, objek yang menjanjikan kemitraan yang menyita segala-galanya. Hidup ini, hati ini, rasa itu tidak ada kesempatan, tidak ada tempat untuk mengukir kepada Allah rasanya hidup ini para hadirin. Maka bagaimana kita bisa merasakan lezatnya iman para hadirin? Maka ada suatu pepatah, di saat engkau telah benci dengan dunia hatimu, kau resah dengan dunia, disertai dan kau ingat kepada Allah, disitulah Allah telah mengenalkan diri, membuka pintu makrifat di dalam jiwamu. Kami teringat ada anak-anak remaja. Apakah aku harus meninggalkan dunia ini supaya bertemu kepada engkau, wahai kekasihku? Para hadirin, itu benar para hadirin. Kalau kita ingin ketemu pada Allah, kita harus meninggalkan dunia yang fana ini. Hati kita yang terukir, yang kintil-kintil dunia harus kita tinggalkan para hadirin. Selama kita tidak meninggalkan dunia hati kita, tanggal lamun kita bertemu dengan Allah dalam hidup kita para hadirin. Kita disindir-sindir oleh alam berupa manusia. Haruskah aku meninggalkan dunia supaya aku bertemu dengan engkau? Benar para hadirin. Tapi kita tidak mampu meninggalkan dunia ini, hati ini para hadirin. Mestinya di saat sibuk di pasar, di sawah, di kantor, di mana saja, hati kita harus tidak kintil-kintil dunia, walaupun sibuk secara lahiriah para hadirin. Itu seharusnya. Tawakalut ikhtirabun bila sukun bila ikhtirabin, tawakal itu bergerak anti diam. Lahirianya dia sibuk dalam kehidupan sebagai manusiawi, sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah. Dia sibuk mengatur pendidikan, mengatur pasar, mengatur sawah, mengatur sosial dan sebagainya. Dia sibuk tanpa diam. Ini lahiriah. Wasukuran belah tiroben, dan hatinya tenang, anteng, tanpa bergerak. Itulah orang yang tawakal berarti. Begitu seharusnya wakidah para hadirin. Kita senantiasa jauh dari dunia, walaupun kita dalam keadaan pasar, di sawah, di kantor, di pendidikan dan sebagainya. Itu seharusnya hadirin. Tapi kadang-kadang kenyataan pribadi kami ini, Masya Allah, kalau yukti di pasar, di kebun upamanya, ini yukti ini mestinya hanya lahiriah saja, istirab, bergerak yukti, mestinya hatinya tidak boleh berubah, hanya Allah mestinya. Tapi kita di dalam yukti itu kita kalap, tidak bisa balik para hadirin. Mestinya ini pasar hanya pasar lahiriah saja, hati kepada Allah. Tapi kenyataan pribadi kami di saat di pasar, Allah hilang, yang ada pasar dalam hati kami. Ini kita kualik sebagai hamba pada hadirat. Ya Rabbana Allahumma sholli salim ala Muhammadin syafi'i wal ali wa jallana ma muslimin bil wahidiyati ya Rabbana ghfir ya siri tawatina qariba aliba. Para hadirin, kita tidak bisa dikasih syukur pada Allah, beliau tidak bersyukur pada manusia. Para hadirin, Rasulullah SAW bahaya yang oleh wahidiyah bagi kita para pengamal. Ini tidak ada yang membandingi, itu yang paling